Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita masih dapat bisa dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat dalam pembelajaran, walaupun hanya dalam pembelajaran Zoom atau pelajaran media pembelajaran. Tak lupa marilah kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah. Jangan lupa anak-anakku untuk tetap absen di WA group ya sampai waktu yang sudah ditentukan. Jangan sampai terlambat dan ya tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatannya, tetap jangan lupa beribadah kepada Allah. Yang tadi belum sholat subuh, segera melaksanakan sholat subuh. Yang tadi belum sholat duha, segera melaksanakan sholat duha. Insya Allah ibadah yang kita lakukan hari ini membawa keberkahan buat kita dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, untuk pelajaran akidah akhlak yang bab yang pertama akan Bapak sampaikan adalah mengenai akidah Islam. Nanti kita akan belajar tentang definisi akidah, dasar akidah, dan pokok-pokok akidah insyaallah ya. Baik, langsung saja tidak berlama-lama, langsung saja saya masuk ke dalam materi akidah Islam. Ya. Baik. Ya. Ya, akidah ya. Pengertian akidah ya, secara bahasa adalah bahasa Arab adalah dalam kata aqidatun ya, yang artinya adalah ikatan atau perjanjian, kepercayaan atau keyakinan para ulama ya. Keyakinan. Para ulama memberikan pengertian akidah sebagai berikut. Ma aqada alaihil qalbu wad dhamiru. Sesuatu yang terikat kepadanya hati dan hati nurani. Ya. Suatu yang terikat kepadanya hati dan hati nurani. Jadi akidah ini berkaitan dengan hati nurani kita, kepercayaan, keyakinan kita di dalam hati. Jadi tidak bisa disampaikan, tetapi harus yakin, kerentek hatinya ya, bahwa itu adalah keyakinan kita. Itu namanya akidah, ikatan perjanjian ya kepada hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut istilah, ya, pengertian akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus diyakini dalam hati dan dipegang oleh orang yang mempercayainya. Jadi, suatu pokok atau dasar keyakinan, ya, awal keyakinan manusia ya, yang harus diyakini ya dalam hati dan dipegang oleh orang yang mempercayainya. Diyakini dan dipegang sampai ia meninggal. Ya, jadi kalau akidah Islam berarti kita harus memegang dan meyakini akidah Islam ini ya sampai nanti kita meninggal ya. Jangan sampai akidah ini yang selama ini kita bawa kemudian kita yakini bersama-sama bahwa kita akidahnya Islam, tetapi ketika kalian naudzubillah punya kenalan laki-laki, punya kenalan perempuan kok non Islam, kemudian menikah dengan itu, akhirnya akidah kamu dikorbankan demi seorang laki-laki. Naudzubillah. Jangan sampai terjadi. Ya. Kalau itu sampai terjadi, naudzubillah, pasti kamu akan menyesal di akhirat nanti. Ya, jangan sampai terjadi. Maka berhati-hatilah mempunyai teman, apalagi teman dekat atau teman apa. Tapi kalau hanya teman biasa tidak masalah. Itu toleransi namanya. Tapi kalau sampai teman dekat kemudian membelokkan akidah kita, naudzubillah, jangan sampai terjadi ya, mohon diperhatikan karena ini adalah penting. Kalian sebagai orang Islam, orang muslim harus memegang teguh akidah yang Allah telah berikan kepada kita ya, dipegang sampai nanti kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah berikan kita kesehatan, kemudian kepercayaan bahwa Islam itu adalah
selalu di hati kita, selalu di dalam renungan hati kita. Jangan sampai lepas, jangan sampai hilang. Ya, baik. Dasar dari akidah Islam tercantum dalam surat An-Najm, ya, ayat 3 sampai 4. Ya, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Artinya, dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Qur'an menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya Nabi Muhammad, ya. Jadi dasar sumber ajaran Islam adalah Al-Qur'an dan hadis, itu paling utama, ya. Yang pertama adalah Al-Qur'an, yang kedua adalah hadis, ya. Akidah Islam disusun atas dasar dari Al-Qur'an dan hadis. Ya, Al-Qur'an merupakan wahyu Allah, terjamin kemurniannya dan kebenarannya. Ya, jadi demikian pula al-hadis, apa-apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, ya, bukanlah hasil pemikiran Nabi Muhammad sendiri, melainkan adalah dibimbing oleh wahyu, yaitu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi dalilnya. Nah, kemudian ada juga hadis ini, ya, dari al-hadis, ya. Telah kutinggalkan kepadamu dua perkara. Jika kamu tetap berpegang kepada keduanya, kamu takkan tersesat selama-lamanya, yakni kitabullah, Al-Quran dan sunnatullah. Ini. Taraktu fikum amrin ma intamassakum bihima lam tadillu abadan kitaballahi wa sunnati. Ya. Wa sunnati rasulih, ya. Telah kutinggalkan kepadamu dua perkara. Jika kamu tetap berpegang kepada keduanya, kamu akan selamat, tidak tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Allah, sunnatullah. Nah, sunnatullah dan sunnatnya Rasulullah, ya. Nah, segala macam kepercayaan dan keyakinan yang tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis harus dihindari, karena dapat menyesatkan dan menghancurkan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kalian harus yakin dengan yakinnya, ya, bahwa akidah kita Al-Quran dan hadis yang Allah sudah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Kemudian kepada kita harus jaga, ya, kita harus rawat akidah ini. Dengan cara bagaimana merawatnya, Pak? Dengan selalu beribadah kepada Allah, ya, selalu mengesahkan Allah, selalu menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang lain selain Allah. Itu menjaga akidah kita, ya. Toleransi boleh, antara agama boleh. Ketika kalian beribadah, teman kalian Kristen beribadah, boleh, silahkan. Tetapi kalau berkaitan dengan akidah, sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi. Ya, baik. Itu saja yang Bapak sampaikan untuk hari ini, ya. Semoga ini membawa kita menjadi ruhnya Islam itu datang kepada kita. Jadi saya beragama Islam, bahwa bukan hanya KTP, tapi yuk kita beribadah bersama-sama, bahwa itu dalam rangka untuk menjaga akidah kita, menjaga akidah Islam kita, sehingga akidah ini tetap tercantum dalam hati kita, bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan membawa berkah kepada kita dan menjabatan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak sampaikan, ada kurangnya dari saya pribadi, ada baiknya dan ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, untuk tugas yang pertama silakan dibuat mind map bab 1 yang tadi di depan, ya. Silakan dilihat materinya nanti di Google Classroom, kemudian dibuat mind map seperti yang sudah Bapak sampaikan di pertemuan awal kemarin, ya. Jadi silakan dibuat mind map dengan penjelasan sedikit saja, kemudian ditulis di buku, kemudian kalau memang tidak masuk di Google Classroom bisa difotokan, kemudian di dalam nama itu, di kertas itu diberi nama, diberi kelas, nama absen, difoto, dikirimkan ke grup bahwa itu asli punyamu, tidak mengcopy paste dan sebagainya. Maka silahkan diperhatikan. Saya tunggu sampai minggu depan. Terima kasih, untuk hari ini cukup. Marilah kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anakku, terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat dalam ibadah dan dalam merawat
akidah Islam kita, sehingga kita menjadi Islam yang kafah, yang terus menerus menjadi pejuang ya para pendiri kita, para pendahulu kita ya. Baik, terima kasih. Tetap jaga kesehatan, tetap patuh protokol kesehatan, jangan lupa sholat duha, dan jangan lupa untuk melaksanakan ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.